seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Kevin Pramudijautomo dengan NIM 242111111. Baik, di sini saya ingin membuat tugas yang diberikan oleh Pak Ahmadi, yaitu tugas mengaji. Langsung saja ke surat yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihada masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiah ayat 26. Ayat ini menjelaskan tentang penggunaan perumpamaan dalam Al-Quran. Allah menggunakan berbagai perumpamaan untuk menyampaikan ajarannya, yang mungkin tampak sederhana atau bahkan sepele seperti nyamuk, tetapi memiliki makna yang dalam. Ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak meremehkan ciptaan Allah, sekecil apapun itu. Setiap makhluk memiliki tujuan dan hikmah dalam penciptanya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah benar dan penuh hikmah. Renungan surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan perumpamaan ini ada yang diberi petunjuk dan ada pula yang disesatkan. Semua ini terjadi berdasarkan keimanan dan ketulusan hati kita. Baik, lanjut ke surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah surat Al-Baqarah ayat 260. Surat Al-Baqarah ayat 260 memberikan pelajaran tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan pentingnya keyakinan yang mendalam, ketenangan hati, dan hubungan antara iman dengan ilmu pengetahuan.
Ayat ini juga menginspirasi manusia untuk terus mempelajari alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam konteks modern, kisah ini relevan dengan perkembangan sains dan teknologi yang terus mengeksplorasi misteri kehidupan dan kematian. Renungan ayat 260, yaitu ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperdalam keyakinan, memohon petunjuk kepada Allah, dan memahami kekuasaannya dalam menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Baik, selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ulasan ilmiah surat Al-Imran ayat 7. Surat Al-Imran ayat 7 memberikan wawasan yang mendalam tentang cara memahami Al-Quran, dengan menekankan pentingnya membedakan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat ini mengajak umat untuk memiliki sikap kritis dan ilmiah dalam memahami wahyu, serta mengingatkan bahwa iman yang kuat harus didasari oleh pengetahuan yang benar. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada sumber-sumber yang jelas dan tegas dalam ajaran Islam, serta untuk menghindari kesesatan yang dapat muncul dari penafsiran yang salah. Renungan surat Al-Imran ayat ke-7, yaitu ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang jelas muhkamat dan ayat-ayat yang memerlukan penafsiran mutasyabihat. Ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran bukanlah sekedar membaca, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam. Shadaqallahul adzim. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.